ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada sore hari ini kita akan memahami apa itu rizki, memahami rizki, konsepnya dan dalil-dalil yang berkaitan dengan rizq atau rizki. Yang kadang rizki ini jadi nama orang, ya. Rizki, rizik, ya. Rizki artinya kalau ada orang tua menamai anaknya rizki, maka artinya rezeki untukku. Karena anak itu memang rezeki, gitu. Anak itu rezeki. Taib. Rizki, ya, nanti akan kita bahas insyaallah apa yang ada di kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Rizki itu ada dua, ikhwan. Ya. Rezeki itu ada dua. Ada rizki yang yatlubul abda dan ada rizki yang yatlubuhul abdu. Ngerti bahasa Arab lah. Majuan teman-teman, guys. Majuan guys ya. YGY depan biar lebih seru lagi. Iya, majuan YGY. Ayo guys ya, majuan. Biar lebih kerasa kedekatannya, ya. Rizki itu ada dua. Rizqun yatlubul abda, dan yang kedua rizqun yatlubuhul abdu. Model pertama rizki yang mencari hamba. Dan yang kedua, rezeki yang dicari hamba. Ya, gitu. Faham enggak? Ada yang pertama, rezeki yang mencari hamba. Jadi rezeki yang cari hamba itu. Dan yang kedua, rezeki yang dicari oleh hamba. Yang pertama, rezeki yang ini enggak ada di buku. Enggak ada di buku. Antum nyari sampai berusia senja nggak bakal dapat di buku antum itu, ya. Yang pertama rizki yang mencari hamba. Jadi hamba ini dapat rezeki tersebut tanpa usaha, tanpa kesengajaan darinya, gitu. Ini banyak, ya, beberapa model. Coba kasih contoh, Fatul. Ingat, rezeki itu bukan nggak mesti harta ya, tapi ya banyak kan harta ya, tapi nggak mesti harta. Tafadhol.
sehat. Tapi kadang-kadang sehat itu dicari oleh hamba, ya. Enggak, rezeki yang memang enggak dicari sama hamba. Maksudnya emang nasibnya begitu. Maksudnya di sini kawan yang soleh bisa dicari bisa enggak yang emang udah kayak gitu nasibnya dia gitu. Apa? Nafas. Bagus. Kecuali kalau antum kena COVID. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Nafas. Apalagi, fadhal. Pendengaran, penglihatan, ahsan. Kalau kesehatan itu kadang-kadang kita sakit, kemudian kita cari sehat gitu ya. Kalau normal kan orang terakhir akan insyaallah mendengar dan lihat ya, kecuali yang exception ya, kecuali yang dikecualikan. Apalagi ikhwan? Ya, antum enggak usah. Ahsanta, umur itu rezeki gitu loh. Bahkan itu modal dari amal, modal dari umur itu waktu. Antum enggak nyari usia kan? Enggak nyari. Apalagi? Ketiban jodoh? Enggak, ini kebetulan. Pasti tiba-tiba dapat jodoh tanpa usaha. Ini sesuatu yang jarang, enggak diambil ibrahnya. Fadhal, apa lagi? Rezekinya ngejar dia gitu loh. Dia enggak perlu usaha apapun, memang sudah dapat gitu, nasibnya udah bagian dia gitu. Dan dia enggak ngatur, enggak setting, enggak apa ya dapat. Apalagi ikhwan? Kalau untuk kasus-kasus yang terkecualikan dan kasus-kasus yang jarang ya banyak, cuman itu enggak kita ambil ibrah. Kayak gimana, kayak misalnya saudara pernah lagi jalan terus dapat duit segepok jumlahnya 1 juta. Iya betul, ini rezeki yang mengejar hamba, tetapi umumnya kalau duit itu dicari gitu loh. Jadi enggak diambil ibrahnya dari itu. Dari hal-hal yang pengecualian. Apalagi teman-teman? Punya ibu, punya ayah. Rezeki enggak itu? Nikmat itu, alhamdulillah. Iya. Dan antum ketika lahir itu kan enggak request siapa ayah dan ibu antum yang antum pengenin. Udah kelas itu nasibnya gitu loh. Ya. Apalagi kalau ayah ibunya itu baik, salehah, maka itu rezeki yang lebih baik lagi. Taib, juga termasuk dalamnya warisan. Dapat warisan itu termasuk rezeki yang mengejar hamba. Iya. Ya enggak? Karena antum enggak bisa mengatur warisan gitu loh. Ya. Antum sebagai anak dapat seberapa, itu enggak bisa antum setting gitu, kecuali kalau antum pengen merubah syariat Allah. Itu termasuk. Ya. Yang kedua apa yang kedua? Rezeki yang hamba kejar, sebaliknya. Rezeki yang dicari oleh hamba. Kalau ini ya banyak. Ya, uang, perdagangan, pertanian dan seterusnya, baju dan seterusnya, ini dicari oleh hamba. Apa ikhtiar? Dia ini apa nih? Dia ini nama orang atau? Iya. Jodoh itu termasuk rezeki yang dicari. Rezeki yang dicari. Tetapi ingat, ada beberapa prinsip untuk rezeki yang dicari, ikhwan. Ya termasuk si dia. Antum masih jomblo ya? Udah nikah? Kok masih kelihatan apa ya? Masih fresh gitu kayak. Iya. Belum cocok antum. Rizki yang disifatnya matlub, yang sifatnya dicari oleh hamba, ini harus kita fahami beberapa poin. 1. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu di luar takdir, di luar apa yang Allah takdirkan buat dia. Ini pahami baik-baik gitu loh. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu di luar yang Allah gariskan buat dia. Oke? Deal ini oke ya? Setuju nggak kira-kira? Setuju, jelas. Tapi juga yang kedua, untuk rezeki yang dicari, bukan rezeki yang datangin, itu seseorang perlu ikhtiar. Ini balance, ini hidup ini gitu loh. Ya, yang pertama, antum jangan berlebihan dalam ikhtiar, karena
antum tidak akan mendapatkan sesuatu di luar takdir Allah. Oke? Yang kedua, antum nggak boleh diem aja. Ya cari ikhtiar. Oke? Nah, ini kenapa? Ini orang kenapa? Kok di antum kenapa? Biasanya suka nunjuk-nunjuk, malah dia sebenarnya lagi kebelet gitu kan. Lagi nyari itu. Mana? Lagi nyari? Nyari belalang. Nah, di sini rezeki yang dicari oleh hamba, dua poin yang harus antum betul-betul patrikan ketika menghadapinya atau menujunya. Satu, antum tidak akan mendapatkan hal yang melebihi apa yang Allah takdirkan. Dua, antum juga dibebankan untuk usaha. Jangan diam aja, karena Allah tidak memberikan sesuatu tanpa sebab begitu saja untuk rezeki seperti ini. Kecuali kalau Allah kehendaki ya, tapi itu Allah Ta'ala ingin melihat seberapa usaha antum sebagai ibadah untuk mengejar rezeki yang halal. Sekarang sebenarnya teman-teman kerja di MGI. Betul gak namanya MGI ya? Benar kan namanya MGI? Ya, padahal baca itu MGI lah gitu kan, baca kayak gitu ya. MGI. Ya. Ini termasuk mencari rezeki yang dicari enggak? Iya. Rezeki yang dicari. Dan atau mencarinya. Apakah ini termasuk takdir? Takdir. Apakah ini termasuk ikhtiar? Ikhtiar juga, usaha. Apakah usaha ini berpahala? Insya Allah kalau antum niatkan untuk kebaikan, dan yang udah punya suami, punya istri, untuk menafkahi anak istri. Yang belum punya, untuk membangun bagaimana masa depan nanti sama calon istri, gitu kan ya? Nah, itu semua bagian dari usaha. Iya, beneran itu ibadah loh. Iya, walaupun buat jomblo. Iya, karena laki-laki yang belum menikah itu berjuang untuk mendapatkan makhluk halus, ya. Ya, maksudnya perempuan. Ya. Karena sebagian orang itu tertutup dari dua poin ini. Salah satu dari kedua poin ini, ada yang berlebihan dalam usaha sehingga dia tuh nggak pernah puas dengan pencapaian dia, padahal udah tinggi. Dia mengira bahwa dia akan mendapatkan hal yang lebih dari apa yang Allah takdirkan. Enggak. Dan yang kedua, orang yang idol tuh entah karena malas, entah karena udah nggak minat, kayak nggak malas gitu lah. Ntar juga jodoh datang, saya kan ganteng. Nah, ini gimana? Ya, perempuan apalagi sekarang juga malas dengan tipe seperti ini, cuman ngandelin muka doang. Karena ngandelin muka tanpa ada ikhtiar, itu nggak bisa dapat apa-apa. Lihat, tidak sedikit loh perempuan yang meminta cerai kepada suami-suami yang cuman modal muka dan modal bulu ketiak yang lebat. Maksudnya modal kejantanannya doang, tapi modal fisiknya doang, tapi soal ikhtiar lemas, dia nggak bisa apa-apa, malah mengandalkan istrinya. Saya mendapatkan ada salah satu driver saya, bukan driver saya sih, driver umat karena dia gokar ya. Dia bilang, Ustaz, sekarang ini banyak sekali keluarga yang menjadikan perempuan sebagai tulang punggung, ya, menjadikan perempuan sebagai tulang punggung, sebagai umdah atau sandaran nafkah. Padahal di keluarga itu ada beberapa laki-laki yang harusnya menjadi sandaran nafkah, maksudnya menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarga, tapi ini malah si perempuannya atau ibunya atau si istrinya. Bahkan ada kenyataan suaminya tiap hari gendong anak di rumah, istrinya pergi kerja. Insya Allah nggak terjadi pada antum ya. Jangan sampai ya. Nauzubillah ya. Ya, kita nggak mengomentari rumah tangga orang secara spesifik kan, tetapi kan ada terjadi seperti ini, dan hal ini aib secara syariat dan juga aib secara tradisi, gitu kan? Kan lelaki itu kebaikannya itu kan di ikhtiarnya dia, gitu loh. Wibawanya dia di antaranya di ikhtiar dia.
Ya, pulang rumah batuk-batuk, kemudian dimantelin diselimutin sama istrinya. Ya Allah, Mas, capek ya Mas. Lu tahu gue capek, masih nanya aja. Ya bercanda Masnya ya. Ikhtiar. Jadi dalam mengais rizki teman-teman sekalian, dulanglah pahala dengan dua prinsip tadi, yaitu akidah antum kuatkan bahwasanya apa yang saya kais dari rizki yaitu yang Allah berikan. Dan yang kedua, apa yang saya usahakan ini adalah ibadah. Itu insyaallah enak gitu. Insyaallah. Ya, sebagaimana teman-teman ini mengais rizki di MGI. Tidak ada aib kok sekarang itu cari duit, bukan aib. Malah itu merupakan salah satu rukun kehidupan kita untuk stabil hidup kita. Iya. Karena kita butuh untuk menstabilkan hidup. Jadi itu rezeki yang dicari oleh manusia. Baik, kemudian teman-teman sekalian, permasalahan kedua sebelum kita masuk ke dalam buku. Itu kan tadi udah paham, rezeki terbagi menjadi dua, hafalkan. Yang pertama, rezeki yang mencari hamba Allah maksudnya. Dan yang kedua, rizki yang dicari oleh hamba. Kalau misal antum nemu laptop, iya, antum nemu laptop di toko laptop, ya. Terus antum ambil, kebetulan ini rezeki atau bukan? Apa terus? Maling, ya kan? Ini namanya maling. Oke, haram bukan? Haram. Ini namanya rezeki dicari apa rezeki noplok? Rezeki yang dicari. Tapi haram? Haram. Oke. Kalau misalnya antum lagi jalan, nemu bungkusan, antum buka, apa kira-kira? Emas batangan. Masya Allah, beneran ini emas batang. Masya Allah. Antum bawa ke rumah. Ini rezeki bukan? Rezeki. Iya. Halal apa haram? Haram. Saat ini konteksnya masih haram. Lah terus harus gimana? Harus diumumkan ini punya siapa, gitu kan ya? Tapi kalau diumumkan semua kerebutan. Karena semua merasa itu rezekinya, gitu kan? Tapi kalau misal antum ambil, antum simpan di rumah, ya, dijual, nggak ada sertifikasinya, bukankah harus ada kayak gitu, Pak? Ya? Tapi kan bisa secara ilegal ke tempat apa, bisa lah namanya kayak gitu bisa. Dan dicek ternyata benar emas, dapat berapa kira-kira? Oh, udah langsung kaya, tetangga langsung bilang kayak ini melihara babi ngepet nih, kok bisa langsung kaya. Antum bilang ke orang-orang, jangan suudzon, saya dapat rezeki gitu. Tapi rezeki ini halal atau haram? Untuk saat itu haram. Haram bener. Enggak boleh dia simpan terus dijual untuk dimanfaatkan, ini enggak boleh. Kalau dia simpan untuk kemudian diumumkan, silakan. Ya, karena kalau misalnya dia nyimpennya di tukang ojek, besok-besok nggak ngojek lagi itu tukang ojek, ya kan? Udah jadi sultan, ya. Nah, itu rezeki tapi haram, oke? Nah, sekarang pembahasan kedua. Ya, tapi itu semua dari rezeki yang sifatnya apa? Mencari hamba. Tapi haram ini versinya. Pembahasan kedua. Rezeki itu ada dua dari segi halal atau haramnya. Ya. Yang pertama atau boleh tiga lah. Yang pertama rizki yang halal. Yang kedua rizki yang haram. Yang ketiga rizki yang masih berupa syubhat. Samar-samar nih halal atau haram gitu. Oke. Kalau rezeki yang halal jelas seperti antum bekerja sesuai dengan prosedur, SOP dan seterusnya, alhamdulillah dapat gaji per bulan. Nah, ya halal, dan kalau misalnya halal dan kerja benar maka berkah insyaallah itu rezekinya. Oke. Yang kedua, rezeki yang haram. Yang didapat dengan cara yang haram. Atau
zatnya memang haram. Seperti makan daging babi, itu rezeki bukan? Rezeki juga, tapi itu haram zatnya. Makan ikan lele, tetapi hasil nilap dari pecel lele, itu haram karena cara ngambilnya haram, cara dapetinnya haram. Nah, sekarang kalau misalnya yang ketiga, rezeki yang masih berupa syubhat, artinya samar. Antum mempertimbangkan, bingung juga ini halal apa haram ya, ini baik apa enggak ya ini. Nah, gitu ya. Apa contohnya yang syubhat? Hah? Kalau buah jatuh di sungai nggak apa-apa, itu ambil. Iya beneran. Bahkan sama pohon-pohonnya sekalipun. Enggak, maksudnya pohon tumbang, buahnya banyak, kemudian kesaruk di jembatan atau gimana, atau ambilin nggak apa-apa. Iya beneran nggak apa-apa. Itu masuk dalam luqatah itu. Ampunya kan nggak ketahuan siapa, ya kan? Betul, kalau buah jatuh dari pohon itu bisa syubhat. Iya benar bisa. Antum nggak tahu ini halal atau haram. Karena pohon itu ada yang punya, misalnya. Ya enggak? Nih misalnya antum punya tetangga pagar, pakai pagar gitu kan. Nah, tetangga ini punya pohon mangga. Sebagian pohon mangga ngejulur ke kita. Ngejulur ke kebun apa namanya? Beranda. Pekarangan kita. Kemudian jatuh. Ya, ini ambil gak ya? Ambil gak ya? Syubhat gak? Syubhat karena satu sisi itu ini dari pohon milik dia, sisi lain ini di tanah saya, gitu kan ya. Maka kalau emang nggak tahu hukumnya, maka lebih baik tinggalkan atau makan? Tinggalkan, karena ini pohonnya jelas pohon dia gitu loh. Takutnya ini nggak halal, takutnya. Ya, iya nggak apa? Nggak ikhlas takutnya. Kalau mau yang lebih afdol, antum pasang lagi tuh. Iya. Tapi yang lebih afdal antum bilang ke panitia, Pak maaf Pak, nih buahnya jatuh di pekarangan saya, boleh nggak saya makan? Udah dimakan. Kalau dimakan berarti dia langsung makan syubhat. Maka ini termasuk rezeki, bisa termasuk rezeki tapi berupa syubhat. Maka kata Nabi SAW, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah membebaskan ya kehormatannya dan juga keagamaannya. Maka tinggalkan, kecuali kalau sudah dapat kejelasan dari pemiliknya. Nah, jadi tadi rezeki ada berapa ikhwan? Dari segi halal haram ya, bukan dari segi pencahariannya. 3. Halal jelas, haram jelas, dan syubhat. Apakah rezeki yang halal itu dari Allah? Maksudnya termasuk takdir Allah? Takdir Allah. Apakah rezeki yang haram itu juga termasuk takdir Allah? Takdir Allah. Apakah rezeki yang syubhat termasuk takdir Allah? Semuanya termasuk takdir Allah. Cuma konsekuensinya beda. Benar gak? Konsekuensinya kalau rezeki halal berkah. Konsekuensinya kalau rezeki haram, maka konsekuensinya apa? Tidak berkah dan terancam diazab di neraka. Itu konsekuensinya. Jadi bagi ahli sunnah, semua macam rezeki yang kita dapatkan, nikmati, pakai, nikmati dan tempati dan seterusnya, itu semua rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi di sini konsekuensinya berbeda. Ya begitu. Oke, itu yang bisa harus kita pahami dan teman-teman pahami soal konsep rezeki. Itu basic sekali, harus betul-betul hafal, faham dan jangan sampai terkena syubhat. Wa razaqana, dialah kata Syekh Utsaimin. Wa razaqana, dialah yang memberi rezeki kepada kita. Dalil atas masalah ini cukup banyak, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah maupun akal. Adapun Al-Qur'an di antaranya adalah Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki artinya. Halaman 36. Ya. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kemudian disifati dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan, dan Allah Ta'ala juga Maha kokoh, Maha kuat betul-betul. Lihat di sini ada dua penekanan. Dzul quwwah, memiliki kekuatan.
Al-Matin juga artinya maha kuat. Di sini Dzul Quwwah itu sifat untuk Allah. Al-Matin juga sifat untuk Allah. Ya, di antara nama Allah juga Qawi, ya, Maha Qawi, Al-Qawiyul Matin, Al-Qawi dan Al-Matin. Dua-duanya menunjukkan kekuatan. Taib, di sini apa korelasinya, kenapa disandingkan nama Allah Ar-Razzaq kemudian ada nama Allah tentang atau sifat Allah kuat gitu. Silakan sob. Apa sih korelasinya, kenapa Allah sandingkan nama yang mengandung makna Maha memberi rezeki dengan nama atau sifat yang mengandung makna Maha kuat? Karena rezeki dari Allah itu sangat kuat, tidak bisa dihindari. Bagus, ya bagus, masya Allah. Ahsanta. Ya bisa juga maknanya adalah, ya benar itu, ahsanta. Bisa juga maknanya sekuat-kuatnya hamba mendapatkan rezeki, ya Allah yang lebih kuat gitu loh. Kadang-kadang kita ini berlomba dengan teman-teman untuk mencapai income yang lebih tinggi, ya gitu kan. Misalnya di perusahaan ada sayembara atau misalnya musabaqah perlombaan. Pokoknya siapa di antara karyawan yang marketingnya mencapai target, maka dia atau nominal target lebih atau nominal pencapaiannya melebihi yang lain, maka dia akan diberikan reward atau fee sesuai dengan banyaknya nominal hasil marketing dia. Akhirnya setiap marketer itu berusaha berlomba, langsung di dagangan kemudian dipasarkan masalah. Nah, kemudian seorang yang lagi berusaha ini, dia tuh nggak boleh mengandalkan dirinya dalam mengais rezeki. Artinya bukan mengandalkan dirinya secara, nggak boleh mengandalkan dirinya secara mutlak, melainkan dia harus mengandalkan Allah yang maha kuat gitu loh. Sekarang ini kan banyak sales yang berkeliling di perumahan, ya. Karena kalau keliling di kampung, sales ini tahu nggak bakal dibeli, maka ke perumahan-perumahan. Ada sales apa tuh yang namanya semacam yogurt atau apa itu, Yakult atau misalnya lah gitu ya, ya kesebut dah tuh nama dah, ya jelly drink ya misalnya kayak gitu, ya apalagi sih ya, ya kayak gitu gitulah. Mereka tuh pakai motor, ya kan? Itu antum kira mereka punya target gak? Ada lah. Karena perusahaan itu ya juga butuh kalau perusahaan besar kalau nggak punya target achievementnya terus jangan ngapain di perusahaan, harus punya target gitu kan kalau perusahaan besar ya. Tapi kalau dagangan kelontong mah antum tawakal aja lah ya, laku alhamdulillah, nggak laku ya qadarullah gitu kan. Tapi kalau perusahaan besar kan memang harus ada target income ya, jangan sampai defisit. Nah taib, kemudian nanti kan ada yang kemana nyebar tuh. Ya, sekarang kan banyak perusahaan makanan atau minuman yang marketingnya dengan cara itu, karena kalau menunggu bola itu zaman sekarang akan kalah dengan orang yang mencari bola, ya kan, menjemput bola. Udah. Di antara karyawan itu mereka kalau misalnya kalian berhasil dalam sehari menjual 50 pieces, maka kalian akan dapatkan ini ya gitu kan. Itu kan karyawan akan berusaha ya, sampai ada yang bohong sama konsumennya. Oh ini masya Allah, ini mantap nih, murni nih, insya Allah dapat hidayah setelah minum ini gitu misalnya. Ya sampai kayak gitu ngomongnya misalnya. Dijanjikan sama seller salesnya. Maka seorang yang bekerja seperti itu, kalau dia mengandalkan diri sendiri, dia akan keletihan. Tapi kalau dia itu percaya sama Allah, saya hanya bismillah, ya Allah kuatkan saya, ya, berkahi rezeki saya, apapun hasilnya nanti sebenarnya baik buat dia insyaallah. Sebagaimana antum juga insyaallah. Iya. Kita ngelihat ada beberapa orang dari etnis tertentu yang nggak usah kita sebutkan di sini, takutnya dibilang rasis. Itu kalau itu apa ya, workaholic gitu loh, ya, iya workaholic. Apa workaholic apa? Terlalu pekerja keras, keterlaluan gitu loh, berlebihan. Ya, ada juga orang
Habibholik. Ya. Habibholik. Bukan Habib namanya Kholik, bukan. Tapi ngehabib banget orangnya gitu. Ada. Ya. Ini workaholic. Rata-rata orang workaholic itu mereka punya self confidence yang tinggi buat menggapai achievement mereka. Tapi kalau antum lihat, mereka itu melanggar prinsip soal rizki yang tadi kita sebutkan. Nomor berapa? 1 apa 2? Ingat, rizki itu dari Allah sesuai dengan takdir Allah gitu kan. Nggak bakal melampaui apa yang Allah Ta'ala gariskan ya. Itu melanggar nomor itu. Dia terlalu berlebihan dalam nomor 2, yaitu ikhtiar terlalu, sampai dia lupa hak-hak dan kewajiban agama. Ini ada nih berapa dari etnis itu ya. Bukan asli Indonesia sebenarnya ya. Tahu kan itu makna maksudnya apa? Itu. Dari pagi sampai pagi. Hidupnya pagi terus. Iya. Nah, ada yang seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Workaholic. Dia mengira bahwasanya kekuatan itu dari dirinya saja, tidak dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tegaskan, sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rizki, lagi Maha kuat dan kokoh. Allah Ta'ala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah." Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Katakanlah, siapa? Allah. Dari langit dan dari bumi. Dari langit apa? Air. Dari bumi air juga. Tapi dengan air tersebut segala sesuatunya menjadi hidup. Ya. Baik, sebentar. Ya, itu Allah Ta'ala yang merezekikan. Baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Ini jawaban orang-orang musyrik ya. Mereka tetap akan mengatakan Allah, cuman masalahnya orang-orang musyrik itu mereka mintanya bukan kepada Allah. Ya, makanya syiriknya. Dan masih banyak lagi ayat lainnya. Adapun dari as-sunnah di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW tentang janin, di mana Allah Ta'ala mengutus padanya seorang malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dan diperintah dengan 4 kalimat untuk dituliskan tentang apa? Rizki, ajal, amal perbuatan, dan apakah dia sengsara atau bahagia. Adapun dalil akli, yaitu dalil logis yang menunjukkan bahwa Allah memberi rezeki kepada kita adalah karena kita tidak mungkin bisa hidup kecuali dengan makanan dan minuman. Sedangkan makanan dan minuman itu diciptakan oleh Allah. Nah, di sini rezeki. Emang rezeki itu memang banyak dominan makanan, minuman, apa yang kita manfaatkan. Apa yang kita nikmati itu rezeki memang. Halal maupun haram. Makanan dan minuman itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia hanya memprosesnya. Dan proses manusia itu pun dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bisa atau tidak, itu Allah Ta'ala yang tentukan. Kita nggak bisa hidup kecuali dengan makanan dan minuman. Berarti kita tidak bisa hidup kecuali dengan rizki. Dan rizki itu Allah Ta'ala yang memberikannya. Dalam hadis itu disebutkan kalau misalnya rumahmu luas, kendaraanmu normal, makanan tersedia di meja makan, itu sudah menjadi raja belum? Raja bagi kata Rasul itu adalah seorang raja itu. Karena dia mendapatkan kesempurnaan rizki sebenarnya. Ditambah istri gitu kan. Kan nggak mungkin makanan tergeletak kemudian tidak ada yang memasaknya. Ya ibu lah, minimal ibu lah, yang belum punya istri ibunya lah. Iya. Nah terus kalau ibu nggak ada, ibu di kampung, istri belum punya, siapa terus? Gojek naruh di situ. Ibu warteg, ibu kos, ya. Taruh di situ makanan. Dari mana dapatnya? Ya kan? Nanti kalau seseorang itu sudah Allah rezekikan
istri yang baik, apalagi pandai masak, kemudian rumah yang luas, kemudian apalagi tadi, makanan ada di meja makan, kendaraannya normal, ya, nggak loncat-loncat kendaraannya, ya alhamdulillah. Nggak, maksudnya di zaman Nabi SAW kendaraan itu binatang, ikhwan. Makanya kadang ada kendaraan yang memang ngamuk loncat gitu ya. Nggak, maksudnya kendaraan normal, jalan normal. Kalau sekarang bukan loncat, apa sekarang? Mogok. Nah, kendaraan mogok atau rantainya putus, rantainya kesaruk atau rantainya apa namanya? Kejirat dan semisalnya, aduh. Ya. Ban bocor, habis bensin itu, Masya Allah. Iya. Habis bensin, turun mesin, kemudian apa stuck lagi ininya, apa namanya, rantainya stuck, nggak bisa jalan, kelar hidup lo. Yang kayak gitu mah ya Allah, udah berarti banyak dosa kali ya, jadi kayak digituin ya. Nah, kalau misalnya normal kendaraan, bisa kemana saja, terserah dia, Masya Allah, normal, itu sebenarnya udah nikmat besar ya. Ya mungkin orang-orang zaman dahulu nggak kepikiran. Iya. Di zaman Pak Idrus masih muda, dan insya Allah sekarang juga masih muda ya, insya Allah. Itu mana pernah Pak Idrus kan mikirin ada sinyal sampai bisa WhatsAppan gitu kan, nggak pernah kepikiran ya Pak ya. Iya. Saya aja generasi di bawah beliau. Dulu apa Pak? Iya, yang buat satpam dulu kan kayaknya. Iya. Masya Allah. Mungkin kalau orang zaman kita kayak itu sekarang jadi satpam semua kali Pak ya. Nah, Masya Allah, talkie walkie itu dulu saya dengarnya waktu masih kecil itu, kalau ada orang tua temen, kan saya sekolah di sekolah yang isinya anak-anak gedongan ya, anak-anak orang kaya. Ya rata-rata Masya Allah kulitnya putih, terawat gitu. Saya doang yang beda sendiri ketika itu ya. Tapi Insya Allah tetap semuanya hamba Allah. Itu ada temen namanya Mahmud namanya. Ya. Itu punya bapak. Sama kayak saya juga punya bapak ya. Maksudnya bapaknya dia itu dihikayatkan secara mutawatir, ijma' oleh para teman-teman, bapaknya dia punya telepon genggam. Itu kan bagi kita tuh, telepon genggam, orang kaya gitu. Bahkan ketika itu orang-orang kaya aja nggak semuanya punya telepon genggam. Dan anak nggak kebayang telepon genggam tuh kayak gimana, ternyata HP. Dulu tuh saking nggak tahunya tuh telepon genggam itu. Ya itu maksudnya HP, tapi HP zaman dulu banget. Iya, lebih ini dari Nokia. Kalau Nokia yang warna kuning layarnya itu masih mending. Enggak, ini dulu banget. Punya telepon, kan kita dulu punya telepon rumah ya. Itu juga nggak semua rumah unit punya telepon rumah dulu. Ya kan? Nah, Telkom ya dulu kan. Iya. Tapi sekarang sampai orang semiskin apapun punya HP, pemulung, selesai mulung main game. Dulu mana ada ya? Masya Allah. Coba aja antum dia, pemulung di kolong jembatan main game dia, Masya Allah. Ini kalau pemulung, antum kalau tahun 90-an udah jadi orang kaya antum. Iya. Syuf lihat, berarti ini nikmat. Ini semua rezeki dari Allah, Masya Allah, rezeki dari Allah. Luar biasa nih sekarang. Aduh, tapi kita ini hisapnya nggak tahu gimana ya di akhirat nanti. Allah musta'an. Baik, sebagaimana dalam firman Allah, afara'aitum ma tahruthun. Nah, kita perhatikan baik-baik ayat per ayat. Maka terangkanlah kepadaku, coba lihat tentang yang kalian tanam. Nah, tahruthunnya itu yang kalian cocok tanam, kalian tanamkan itu. Sawah ya. Ana sejujurnya termasuk yang suka jalan-jalan ke kebun dan sawah itu, kalau lagi kosong, lagi senggang, kebun sawah. Lihat, Masya Allah, tubuhannya Allah Ta'ala ciptakan. Maka ditanya di sini, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Jawab, kami, itu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala mengutus malaikat-malaikat ya untuk mengurus masalah tumbuhan. Masya Allah, dan tumbuhan berapa banyak? Kaki itu, Allah Akbar. Lumut termasuk ya, kan tumbuhan. Kalau antum misal kerja bakti ya, RT RW kerja bakti RT ya.
cabut-cabutin rumput, cabut-cabutin tumbuhan-tumbuhan liar di sekeliling lingkungan itu. Sekarang tumbuhan liar itu nggak ada harganya bagi manusia, tapi bagi ahli tauhid yang memikirkan kok ini bisa numbuh terus kok akarnya begini dan seterusnya, itu semua ada nilai tauhidnya loh. Apakah kalian yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan? Ya masya Allah. Wahai para petani gitu kan, petani mereka antum matahruthun, yaitu kalian wahai petani telah menaruh benih di tanah, ya menanam. Apakah yang menumbuhkan kalian? Gak mungkin lah. Logikanya gini loh, petani ini manusia juga. Gak bakal dia begadang berbulan-bulan di sawah, ya, tinggal di sawah untuk numbuhin itu. Gak mungkin. Melainkan para petani ini balik ke rumah mereka masing-masing, dan mereka menyerahkan itu kepada Allah Azza wa Jalla yang beriman ya. Kalau yang kafir mereka udahlah, nanti juga tumbuh sendiri gitu dah. Itu rusaknya orang-orang kafir tuh. Jadi udah tumbuh, kemudian tumbuh. Am nahnu zari'un, ataukah kami yang menumbuhkannya? Masya Allah, tumbuh. Jadi manusia ini Allah Ta'ala perintahkan ikhtiar. Tahruthun ini menunjukkan kalian ikhtiar, usaha. Tapi usahanya sebatas itu saja. Kamilah yang akan mengembangkannya. Itu teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman muda ini usaha. Hasil nanti Allah yang akan kembangkan. Ya, yang jomblo siapa sini? Jomblo? Satu doang. Kayaknya dia terus yang tadi yang kena. Iya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Masyaallah. Ada di pesantren dulu sekitar tahun 2005 lah terakhir, atau 2004 terakhir anak kesana ke tempat tersebut. Ada jalan lewatin desa, lewatin kebun-kebun gitu. Nanti ada semacam tebing ya, terus ada lembah gitu, ada sungai kecil gitu kan, cetek sungainya, dan di situ sawah indah banget itu. Terus habis itu ada pohon bambu melintang, kemudian ada sendang. Sendang itu mata air yang tergenang sangat jernih gitu kan, dan biasa dialirkan ke sawah-sawah airnya. Itu indah banget, masya Allah. Ketika itu anak kalau ke situ pagi-pagi Jumat kan libur, lagi panas-panas jam 8 gitu kan. Ke situ ada temukan beberapa mbah-mbah, ya, mbah kakung ya, dan mbah putri. Ya, masya Allah, mereka ke sawah aja pakai batik. Ya, tuh kayak di mana tuh pakai batik tuh, kayak abis ke sawah. Ya. Nah, kayak antum juga pakai batik. Itu masya Allah, sambil dengerin radio yang nyanyian Jawa yang kejawen banget itu loh, yang manggil-manggil roh itu loh. Itu suasananya jadi mencekam padahal cerah gitu loh. Ya. Nah, kemudian oke itu. Kemarin ketika anak ke Jawa Tengah, ke tempat itu maksudnya kemarin di sini sekitar 3 minggu lalu atau 2 minggu. Anak coba jalan lagi itu setelah sekitar 17 tahun ya. Jalan kenangan kan, sore-sore menjelang maghrib kan ke situ tuh. Lewatin kebun udah, wah kok kayaknya banyak yang ngeliatin anak, tapi pas ngeliatin kayak nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu. Namanya sendirian di kebun asing kan, entah itu jin atau apa, kok kayak banyak yang merhatiin gitu loh. Apa kepedean atau apa CCTV jangan-jangan. Nah, jalan sampai ke sana, anak belum ini kayak tebing kan, berarti kan jurang gitu kan, ada tangganya, tapi tangga yang dibuat oleh petani, cuman tangga ada tanah-tanah gitu doang. Itu udah menjulang banyak pohon dari situ. Pohon-pohon liar, dia kayak putri malu tapi versi tinggi sekali, lebih tinggi daripada bangunan ini ke atas, dan bunganya tuh cantik-cantik, pink-pink dan semisalnya. Masya Allah. Nah, kemudian anak ke bawah. Ke bawah udah nggak ada sawahnya, teman-teman. Isinya tuh tanaman-tanaman liar semuanya. Ternyata itu sudah abandoned. Apa abandoned? Terbengkalai. Nah gitu. Terbengkalai, ya. Terbengkalai dan
Udah susah untuk masuk kemana-mana, nggak bisa. Udah nggak ada sama sekali sawah, terbengkalai kelas. Tapi banyak suara-suara burung di mana-mana, liar sepertinya. Udah terbengkalai, masya Allah. Kenangan yang terhapus. Di situ anak mikir, ikhwan. Ini pohon nggak ada manusia yang ngusahain, ya kan? Tapi bisa tumbuh dengan indah sebegitu banyak dan lebat gitu loh. Dan Allah rahasiakan khasiat dari setiap pohon-pohon itu gitu loh. Khasiatnya apa, untuk apa, kita nggak tahu. Dan perubahan drastis dulu ketika manusia pada di situ berikhtiar, bercocok tanam, maka Allah Ta'ala fasilitasi tempat tersebut dan Allah Ta'ala berikan hasil sesuai dengan ekspektasi mereka, yaitu berupa padi, jagung dan seterusnya. Ketika manusia lepas dari ikhtiar, mungkin mereka kayaknya mbah-mbah itu udah meninggal semua kayaknya. Karena ketika anak kunjungi sawah itu udah pada tua ya. Mungkin 17 tahun kemudian udah di alam barzakh mereka ya. Nah, jadi udah nggak ada. Anak cucunya anak yakin nggak ada yang mau nerusin perjuangan Mbah Kakung. Iya. Artinya udah nggak ada sawah, nggak ada ikhtiar, maka tetap Allah tumbuhkan, tetapi bukan sesuai dengan harapan manusia. Di sini ikhwan, rezeki itu akan selalu ada di mana-mana. Allah berikan rezeki pada pihak-pihak yang Allah tak canangkan. Di mana-mana itu ada apapun gitu loh. Tapi yang Allah Ta'ala inginkan dari kita adalah apa? Ma tahruthun, kalian ikhtiar, usaha. Maka Allah akan berikan sesuai dengan bahkan lebih dari apa yang kalian harapkan insyaallah. Apalagi kalau itu dalam rangka ibadah. Tapi ingat, apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami? Nah, jadi ketika nanti sudah ada hasil, jangan lupa bersyukur. Kemudian, "Lau nasha'u la ja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun." Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, bisa. Kena hama lah, terlalu kering atau cuaca yang sekarang memang kan beda sekarang ya. Macam-macam. Sekarang nggak pakai misal dari bulan apa ya musim dingin tuh, entah ya Oktober sampai apa gitu, Februari atau apa, terus gitu. Sekarang kan nggak pakai kaidah itu sekarang, ya kan? Antum tiba di jalan panas, tiba-tiba sore hujan deras, nggak bawa jaket dan seterusnya. Ya. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa aja jadikan itu kering, hancur dengan hama. Maka jadilah kalian terheran, tercengang gara-gara itu, sambil berkata, "Inna lamughramun." Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Jadi artinya kalau kalian sudah mendapatkan hasil, ingat itu dari Allah. Ingat bahwa sekiranya Allah berkehendak itu hasil kalian tuh hancur, bisa. Kalian bisa merugi dan bisa nyesel. Kemudian tentang air. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Maka terangkanlah kepadaku, lihat tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kaliankah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Nah, air dari mana? Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Kalau asin, kalian haus, gimana rasanya? Udah haus, minum air asin rasanya. Makin kering, makin gak enak. Kau bersyukur. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kita baik makanan maupun bahwa rezeki kita baik makanan maupun minuman semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita makan atau minum, nyari makan atau nyari minum, boleh. Selama itu halal, boleh. Makan. Iya. Anda ke toko buah, beli pisang, makan, boleh. Ngajak teman-teman makan, boleh. Neraktir ustadznya, kenapa enggak? Ya gitu kan. Walaupun sampai sekarang belum pernah, tapi kenapa enggak? Iya. Ke Indomaret, Alfamart boleh nggak? Ya boleh, fadhal. Beli apa? Es krim, boleh? Boleh, fadhal. Kalau ada duitnya nggak apa-apa. Ya.
Ya begitu ya teman-teman sekalian. Itu konsep rezeki. Jadi kita ulangi sekali lagi untuk terakhir pembahasan. Pembahasan pertama tadi apa? Rezeki terbagi menjadi dua macam dari segi bukan halal haram, bukan. Dari segi kehadirannya apa? Ikhtiarnya. Dari segi dapatnya ya. Satu, rezeki yang mendatangi ya. Atau rezeki yang mencari hamba. Yang kedua, rezeki yang dicari hamba. Ya, kemudian yang kedua, rezeki dari segi halal atau haram ada tiga macam. Rezeki yang halal, rezeki yang haram, dan rezeki yang syubhat. Namun rezeki yang syubhat ini sebaiknya hindari. Oke, ingat rezeki itu walaupun haram itu semua masuk bagian dari takdir Allah dan memang dari Allah Azza wa Jalla sebagai ujian. Ya, sebagai ujian atau bisa juga sebagai hukuman. Taib. Kemudian ayat-ayat yang tadi berkaitan dengan rezeki, terutama makanan dan minuman, air dan makanan itu semua dari Allah, dan Allah mengingatkan kita semua untuk senantiasa bersyukur dan menisbatkan rezeki ini kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ikhwas sekalian. Jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum. Mudah-mudahan kajian ini mengingatkan kita akan Allah berkah dan semoga rezeki antum juga berkah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.